Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Apadi Saputra. Saya dari kelas 06 TPLE 002. NIM saya yaitu 211011400135. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang error handling. Sebelumnya saya di sini dari kelompok 10 mata kuliah teknik komunikasi. Saya akan mempresentasikan sebagai tugas ulangan tengah semester saya. Error handling. Error handling adalah satu penanganan kesalahan error pada berbagai macam keadaan dalam pemrograman. Nah, di error handling ini mempunyai 5 subbab yang akan saya bahas. Satu, ada kesalahan program. Dua, adalah penanganan kesalahan. Tiga, adalah reaksi compiler pada kesalahan. Empat, ada error recovery. Lima, ada error repair. Nah, subbab yang pertama nih saya akan membahas tentang kesalahan program. Kesalahan program tuh ada 3 ya. Ada 1, kesalahan leksikal. 2, ada kesalahan sintaks. 3, ada kesalahan semantik. Nah, kesalahan leksikal adalah kesalahan yang terjadi ketika ada karakter atau urutan karakter yang tidak dikenali oleh kompilator. Contoh, den ditulis sebagai ten atau will ditulis sebagai while. Kompilator biasanya melaporkan posisi dan sifat kesalahan leksikal ini. Nah, lalu ada kesalahan sintaks. Terjadi ketika kode tidak mengikuti aturan yang gramatikal bahasa pemrograman. Contoh, A titik 2 sama dengan X plus buka kurung B dikali buka kurung C plus D tutup kurung. Mungkin kekurangan jumlah parentesis kurung, kompilator akan menunjukkan di mana kesalahan sintaks terjadi dan apa yang diharapkan. Nah, kesalahan semantik. Kesalahan ini berkaitan dengan makna dalam konteks bahasa pemrograman. Contoh, var siswa titik 2 integer titik koma siswa titik 2 petik Januar tutup petik titik koma, di mana Januar adalah tipe string, tetapi variabel siswa dideklarasikan sebagai integer. Kompilator akan menunjukkan ketidakcocokan tipe data. Lalu ada subbab yang kedua, yaitu ada penanganan masalah. Nah, langkah-langkah penanganan masalah itu ada 3, yaitu mendeteksi kesalahan, melaporkan kesalahan, tindak lanjut perbaikan. Teknik penanganan kesalahan untuk kesalahan pengembangan termasuk proofreading yang ketat, sedangkan untuk kesalahan logika atau bug biasanya dengan debugging aplikasi yang cermat atau pemecahan masalah. Lalu ada reaksi compiler terhadap kesalahan. Nah, compiler biasanya akan menampilkan pesan kesalahan yang menjelaskan jenis kesalahan yang terjadi dan di mana kesalahan tersebut terjadi di dalam kode. Pesan kesalahan ini dapat memberikan petunjuk kepada pengembang tentang apa yang salah dengan kode mereka. Nah, 1. Memberikan informasi penyebab. Beberapa compiler akan mencoba memberikan informasi tambahan tentang penyebab kesalahan, seperti aliran eksekusi yang salah atau kesalahan sintaksis yang spesifik. 2. Memberitahu lokasi. Compiler biasanya akan memberitahu pengembang di mana kesalahan terjadi di dalam kode yang dibuat. Hal ini membantu pengembang menemukan dan memperbaiki kesalahan dengan cepat. Lalu subbab yang akan saya bahas selanjutnya yaitu error recovery. Nah, error recovery adalah proses pemulihan sistem atau aplikasi ke kondisi normal setelah terjadi kesalahan. Ini termasuk langkah-langkah yang diambil untuk mengembalikan sistem ke keadaan yang stabil dan memastikan bahwa data tidak hilang atau rusak. Error recovery seringkali melibatkan penggunaan titik pemulihan sistem atau cadangan data untuk mengembalikan sistem ke keadaan sebelum terjadi kesalahan. Nah, di sini ada macam-macam error recovery. 1. Ada pemulihan sederhana. Dalam beberapa kasus, program dapat berusaha untuk memulihkan diri dari kesalahan dengan melanjutkan eksekusi dari titik terakhir yang diketahui aman. Misalnya, jika kesalahan terjadi saat membaca input dari pengguna, program dapat mencoba membaca ulang atau meminta input baru. Ya, lalu ada pemulihan terstruktur.
Beberapa kesalahan dapat diprediksi dan dipulihkan secara terstruktur dengan menggunakan blok try-catch atau sebutan lain dalam bahasa pemrograman tertentu, di mana kode yang berpotensi memicu kesalahan ditempatkan di dalam blok try, dan kode penanganan kesalahan ditempatkan dalam blok catch. Dengan cara ini, kita dapat menangani kesalahan untuk menghentikan eksekusi seperti. Nah, lalu ada repair recovery. Repair recovery merujuk pada proses memulihkan sistem atau aplikasi setelah terjadi kegagalan atau kerusakan. Ini termasuk langkah-langkah untuk memperbaiki atau mengembalikan sistem ke kondisi yang berfungsi dengan baik setelah terjadi gangguan atau kerusakan. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam repair recover. Nah, satu itu adalah langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber kegagalan atau kerusakan. Ini dapat dilakukan melalui pemantauan sistem, pencatatan log, atau penggunaan alat pemantauan kesehatan sistem. 2. Itu ada penyelidikan penyebab. Setelah melakukan identifikasi, tim harus menyelidiki penyebab akar masalah. Ini bisa menjadi kesalahan manusia, kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, serangan malware, atau gangguan lingkungan lainnya. Nah, lalu ada tindakan cepat sering diperlakukan untuk memperbaiki kondisi darurat dan mengembalikan operasi sistem atau aplikasi ke kondisi yang berfungsi. Ini memungkinkan melibatkan tindakan langsung seperti restart sistem, penggantian perangkat keras rusak, atau pemulihan dari cadangan. Di sini ada beberapa cara repair recovery. Pertama itu ada deteksi kesalahan. Sistem harus dapat mendeteksi adanya kesalahan. Kedua, diagnosis. Setelah kesalahan terdeteksi, langkah selanjutnya adalah mendiagnosis penyebab spesifik dari kesalahan tersebut. Lalu ada pemulihan sementara. Jika memungkinkan, sistem harus mencoba untuk kembali ke kondisi stabil sementara untuk meminimalkan gangguan pada pengguna. Lalu ada perbaikan. Langkah ini melibatkan perbaikan bug atau masalah yang menyebabkan kesalahan. Ini bisa berupa patch kode, penggantian komponen yang rusak, atau pengaturan ulang konfigurasi. Pengujian. Setelah perbaikan dilakukan, sistem harus diuji untuk memastikan bahwa perbaikan telah berhasil dan tidak menimbulkan masalah baru. Lalu ada pemulihan data. Jika data terpengaruh oleh kesalahan, langkah selanjutnya adalah memulihkan data dari database snapshot terakhir yang diketahui baik. Pencegahan. Terakhir, sistem harus diperbarui untuk mencegah kesalahan serupa terjadi di masa depan, yang melibatkan pembaruan perangkat lunak, perubahan prosedur operasional, atau pelatihan penguji. Jadi sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ada sedikit pantun. Mawar cantik ada di pekarangan, semar bakwangi menghapus gusar. Maafkan atas segala kekurangan, kritik salah silakan, asal jangan kasar-kasar ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.